Selamat datang Bapak Ibu pada video tutorial LMS Live Unpad, panduan penggunaan contoh konten dan aktivitas dalam Live Unpad. Live Unpad adalah platform pembelajaran daring yang memudahkan Ibu Bapak dalam menyusun materi kuliah, tugas, kuis, dan aktivitas lainnya untuk mahasiswa. Berikut adalah panduan singkat tentang bagaimana menambahkan konten dan aktivitas ke dalam course Bapak Ibu di Live Unpad. Yang pertama, pastikan Ibu Bapak telah mengaktifkan mode edit yang ada pada kanan bawah layar, dan pastikan mode edit telah aktif. Selanjutnya, pastikan Ibu Bapak telah masuk ke dalam kurs mata kuliah dan mengklik pada bagian plus seperti ini dan klik pada bagian Activity or Research. Jika sudah, pada tampilan ini Ibu Bapak dapat melihat berbagai ragam activity dan research yang dapat Ibu Bapak gunakan. Di sini kita akan membahas fungsi dari activity dan research tersebut. Yang pertama, kita akan membahas activities. Di sini kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama adalah assignment. Assignment merupakan fitur tugas yang dapat Ibu Bapak berikan kepada mahasiswa, di mana dalam pengumpulannya mahasiswa dapat mengunggah file atau mengetik jawaban langsung di sistem. Selanjutnya ada yang namanya chat. Chat merupakan salah satu fitur di mana Ibu Bapak dapat melakukan diskusi bersama mahasiswa secara langsung, atau mahasiswa dapat saling berdiskusi dan memberikan tanggapan pada chat tersebut. Yang ketiga ada choice. Choice merupakan fitur di mana Ibu Bapak dapat memberikan pertanyaan cepat atau pretest dengan pemilihan jawaban tentang suatu topik mata kuliah. Selain itu, fitur choice ini juga berguna untuk melihat secara langsung dan cepat apakah mahasiswa mengerti dengan memberikan semua pertanyaan. Selanjutnya ada yang namanya database. Database merupakan fitur di mana Ibu Bapak dapat membuat koleksi kolaboratif dari tautan, buku, ulasan buku, referensi jurnal, dan lain-lainnya. Hal tersebut dapat dikumpulkan dan dijadikan satu. Selanjutnya adalah diary. Diary merupakan aktivitas buku harian yang memungkinkan guru untuk mendapatkan umpan balik dari siswa selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada yang namanya feedback. Feedback merupakan activity di mana mahasiswa dapat memberikan komentar dan tanggapan ataupun umpan balik terhadap para dosen mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada yang namanya forum. Forum merupakan ruang sosial bagi siswa untuk saling mengenal satu sama lain. Forum ini juga berfungsi sebagai tempat pengumuman mata kuliah dan tempat dalam mendiskusikan konten mata kuliah atau bahan bacaan yang nantinya akan dijelaskan. Selanjutnya, ada yang namanya glossarium. Glossary atau glossarium atau disebut juga daftar istilah merupakan tempat di mana berbagai bank istilah-istilah yang tidak diketahui, di mana mahasiswa dapat memberikan nama informasi pribadi mereka agar menjadi sumber mata pelajaran jika ada yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya ada yang namanya H5P. H5P ini dapat digunakan untuk Ibu Bapak membuat konten interaktif seperti video kuis dan presentasi interaktif. Selanjutnya ada yang namanya interaktif konten. Interaktif konten ini merupakan modul activity dari H5P yang memungkinkan Ibu Bapak dalam membuat konten interaktif seperti video, kumpulan pertanyaan, selanjutnya pertanyaan pilihan ganda, presentasi, dan hal lainnya. Selanjutnya ada yang namanya lesson. Lesson merupakan tempat pembelajaran mandiri oleh mahasiswa tentang topik baru, di mana mahasiswa dapat melakukan simulasi atau latihan dan melakukan revisi yang berbeda. Selanjutnya, ada yang namanya quiz. Quiz merupakan fitur di mana Ibu Bapak dapat memberikan soal kepada mahasiswa yang berisikan soal pilihan ganda, isian singkat, atau esai terkait mata kuliah tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya workshop. Workshop ini merupakan tempat di mana mahasiswa dapat mengumpulkan dan melakukan penilaian tugas oleh teman sebayanya atau teman lainnya. Setelah kita membahas fitur-fitur yang ada di activities, kita akan membahas fitur-fitur yang ada di research atau sumber bahan belajar. Di sini kita akan membahas satu persatu juga. Yang pertama adalah buku. Buku merupakan
tempat di mana Ibu Bapak dapat membuat materi dalam format buku dengan beberapa bab. Selanjutnya, ada fitur yang namanya file, di mana Ibu Bapak dapat mengunggah dokumen berupa PDF, Word, PPT sebagai bentuk bahan ajar pada mata kuliah. Selanjutnya, ada fitur folder, di mana Ibu Bapak dapat mengelompokkan beberapa file dalam satu tempat. Selanjutnya, ada fitur yang namanya page, di mana Ibu Bapak dapat menulis materi secara langsung pada Live Unpad. Ada fitur Text and Media Area, di mana Ibu Bapak memungkinkan untuk menampilkan teks dan multimedia pada halaman course. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah URL. URL ini dapat memungkinkan Ibu Bapak untuk menautkan sumber eksternal seperti artikel atau video YouTube sebagai bahan ajar. Dan itu adalah penjelasan singkat terkait fitur activity dan research yang dapat Ibu Bapak gunakan dalam course mata kuliah Live Unpad dan membantu dalam pembelajaran secara daring. Dengan hal ini, Ibu Bapak dapat menyusun course yang interaktif dan mudah diakses oleh mahasiswa di Live Unpad. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial lainnya.